Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul pencegahan angka stunting di Kelurahan Jojo, Kota Madiun pada tahun 2019 sampai 2023. Oke, di sini ada beberapa materi dan yang materi pertama disampaikan oleh Mbak Tiara. Baiklah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang stunting merupakan keadaan di mana anak mengalami keterlambatan pada masa pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi. Saat ini, stunting merupakan masalah gizi yang paling tinggi di dunia. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, bahkan di Indonesia menjadi negara ketiga dengan prevalensi balita stunting di Indonesia. Dampak dari stunting sendiri itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Terus yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas yang baik dari SDM-nya. Pemerintah Indonesia masih mengupayakan untuk mengurangi angka stunting. Salah satunya di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Adanya observasi di setiap daerah untuk mencegah lebih banyak angka stunting di Indonesia karena memiliki dampak jangka panjang pada anak kita. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama itu ada luas lingkup hanya meliputi informasi stunting di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Terus ada informasi yang disajikan yaitu lokasi penelitian stunting, periode waktu penelitian stunting, angka stunting dari tahun ke tahun, cara pencegahan stunting yang dilakukan pemerintahan Kota Madiun. Terus ada lagi rumusan masalah. Yang pertama itu ada seberapa tinggi tingkat angka stunting di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap angka stunting di Kelurahan Mojorejo. Yang ketiga ada bagaimana kondisi gizi anak-anak di kelurahan tersebut dan apakah ada keterbatasan akses terhadap makanan yang bergizi. Yang keempat ada apakah pemahaman orang tua tentang pentingnya gizi yang baik dan pola makan sehat pada anak-anak di Kelurahan Mojorejo sudah memadai. Terus yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui angka stunting pada anak di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Yang kedua untuk mengetahui gambaran stunting pada anak di Kelurahan Mojorejo pada tahun 2019 sampai 2023. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raffi. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat penelitian. Jadi yang pertama itu ada hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan di masa depan untuk mengembangkan dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan serta dapat dijadikan sumber atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan ibu tentang stunting pada anak. Lalu yang kedua ada sebagai sumber data dalam menjalankan program-program kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, khususnya penyuluhan tentang pencegahan terjadinya stunting yang ada di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Lalu yang ketiga ada dari data yang didapatkan diharapkan juga dapat menjadi informasi bagi ibu mengenai gambaran pengetahuan ibu tentang stunting pada anak dan bagi penelitian selanjutnya. Lalu yang keempat ada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejadian stunting. Lalu di selanjutnya ada di bab 2 ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini yang pertama yaitu ada stunting dan proses pertumbuhan, stunting dan proses tumbuh kembang anak. Jadi Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 mendefinisikan stunting sebagai sebuah kondisi di mana seorang balita memiliki tinggi badan atau panjang yang pendek atau kurang dibandingkan dengan umur mereka. Secara rasio tinggi badan atau panjang balita, stunting lebih dari -2 standar devisi median dari pertumbuhan anak standar WHO. Lalu yang kedua ada permasalahan stunting dan mengatasinya, cara mengatasinya. Oke,
permasalahan stunting di Indonesia merupakan tanggung jawab hak seluruh stakeholder, mulai dari keluarga, institusi kesehatan, pemerintah, hingga masyarakat dan media massa. Lalu, oke, mungkin itu yang dari kajian pustaka ya. Jadi yang selanjutnya ini ada disampaikan oleh Mbak Aziza. Baik, selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan, yaitu kami mengambil dari 2 peneliti. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fevi Marita, Arum Suprabini, Puri Ratna Kartini, Desi Kusmawati pada tahun 2023 yang dilaksanakan di Kelurahan Manifrejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, yaitu diperoleh hasil bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan soft candy semangka nutrisi halal yang kaya zat besi untuk mencegah terjadinya stunting telah meningkat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riniwati, Wanti Agustina Ina, Franciscus Salesius Onggang pada tahun 2023 tentang penanganan dan pencegahan stunting dengan pemberian makanan tambahan dan ada gerakan otak 25 di Kelurahan Lilimba. Kemudian diperoleh hasil bahwa pendampingan orang tua asuh pada anak balita stunting sangat bermanfaat, dapat meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pencegahan stunting serta dapat mencegah kejadian stunting pada masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat menjadi penelitian yang relevan pada penelitian yang akan dilakukan karena adanya kesamaan dengan variabel penelitian dan memiliki kesamaan dalam mencegah stunting. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah cara yang dilakukan pada masing-masing peneliti untuk melakukan pendampingan dalam mengurangi angka stunting pada daerah yang sedang diteliti. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa melakukan pendampingan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua supaya mencegah terjadinya stunting pada anak. Dari penelitian yang juga menunjukkan penurunan stunting di daerahnya masing-masing. Kemudian ada kerangka berpikir. Di sini gizi buruk akan menyebabkan stunting dan upaya pencegahan stunting yaitu adanya peningkatan pengetahuan ibu tentang stunting dan pengetahuan tentang stunting. Selanjutnya ada hipotesis. Ada beberapa. Yang pertama, seberapa tinggi angka stunting di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Yang kedua, ada faktor apa saja yang mempengaruhi angka stunting di Kelurahan Mojorejo. Yang terakhir, bagaimana kondisi gizi anak di daerah tersebut dan apakah akses terhadap anak bergizi masih terbatas. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini kami memilih wilayah Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun sebagai tempat penelitian. Mengenai waktunya, peneliti mulai melakukan penelitian ini pada saat setelah selesai pengajuan judul. Setelah dirasa judul sudah selesai, sudah sesuai, peneliti mulai mencari data maupun informasi terkait stunting di wilayah tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sapira. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain penelitian. Untuk penelitian ini, kasus stunting ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Peneliti akan mensurvei bagaimana perkembangan angka stunting di beberapa kecamatan yang ada di Kota Madiun. Kemudian akan kami bandingkan dengan daerah yang menjadi fokus penelitian, sehingga nanti akan terlihat program dari tahun ke tahun dari masing-masing kecamatan. Dengan ini kami juga akan meneliti jumlah anak yang mengalami stunting dan yang tidak terjadi stunting. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan sampling. Populasi ini adalah keseluruhan unsur objek sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah balita Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Peneliti akan lebih memfokuskan bagaimana kondisi angka stunting balita di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Selanjutnya sampel ini sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah balita Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki timbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dengan mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Maka peneliti memilih seluruh balita di Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun sebagai sampel untuk
instrumen penelitian. Untuk membantu dalam pengumpulan data dan informasi, maka peneliti menggunakan instrumen data. Lalu dokumentasi. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa wawancara, tetapi juga file. Data yang diperoleh dari file tersebut berupa data stunting dari tahun 2019 sampai 2013. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan yaitu dengan memilih menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan menggunakan instrumen penelitian dalam suatu penelitian agar lebih mudah dipahami dan memudahkan menarik sebuah kesimpulan. Sehingga untuk mengolah dan menganalisis data yang dapat diperoleh dalam meneliti digunakan dua teknik analisis data tersebut, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji ini atau keseluruhan normal adalah uji tersebut mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Tujuannya dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Selanjutnya dengan uji hipotesis. Uji ini merupakan uji statis yang sering ditemui dalam permasalahan praktik statis. Uji ini digunakan juga untuk menguji hubungan variabel independen dengan variabel independen secara parsial. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada dua, yaitu uji kolonialitas, yaitu di mana timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua variabel bebas atau lebih sama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di luar model. Lalu yang kedua yaitu uji heteroskedasticity untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar statistik suatu model. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Ya, itu tadi yang disampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.